Fenomena yang terjadi sekarang ini adalah jamaah-jamaah yang sudah menyetor furoda, ya sudah mendaftar furoda, tapi kemudian karena visa furodanya tidak keluar, siap-siap akan menanggung kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abu Sirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 27 Mei bertepatan dengan 29 Zulqa'dah 1446 Hijriah, di mana sebentar lagi jamaah haji kita akan mulai melaksanakan ibadah rukun hajinya. Nah, sebagian besar juga jamaah haji sudah tiba di kota Mekah dan di kota Madinah bagi yang masuk dalam gelombang kedua. Nah, saya akan menyampaikan beberapa fenomena yang terjadi pada tahun ini terkait dengan haji. Nah, tahun ini pemenang hajinya adalah visa haji khusus dan visa haji mujamalah. Nah, jadi tahun ini kami sudah mendapatkan berita semalam dari pihak muasasah bahwasannya furoda pada tahun ini tidak dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Artinya dengan tidak adanya visa furoda, dengan tidak adanya haji dengan visa turis atau visa ziarah, dipastikan tahun ini jamaah haji di Arab Saudi, di Mekah khususnya, dan pada saat pelaksanaan wukuf nantinya itu lebih sedikit dibandingkan tahun kemarin. Nah, karena tahun kemarin itu lebih banyak dengan menggunakan visa turis. Jadi tahun ini itu visa turisnya sudah dirajia semua, tidak ada lagi jamaah-jamaah yang masuk dengan visa turis. Kemudian visa furoda per hari ini kami mendapat informasi udah nggak ada lagi juga. Nah, tinggal jamaah-jamaah yang diberangkatkan dengan haji reguler. Jadi bagi Anda yang mendaftar ke travel-travel dengan visa furoda, selesai sudah, pastikan tidak ada lagi keberangkatan dengan visa furoda. Jadi mau ditunggu pun sudah tidak bisa ditunggu lagi karena sudah tidak akan keluar lagi visa furoda, sudah mendekati pelaksanaan wukuf, ya. Yang mujamalah, gara-gara furoda yang tidak berangkat, maka mujamalah harganya melangit, luar biasa harganya, mahal sekali. Ya, sehingga ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum, ya bukan oknum ya, pemain-pemain yang pemegang kota-kota mujamalah gitu kan, mereka menaikkan harga setinggi-tingginya. Karena apa? Karena sebagian jamaah sudah setor haji sama mereka, sama travel-travel tertentu sehingga harus diberangkatkan. Nah, jadi kalau misalnya Anda jamaah yang akan mendaftar dengan haji yang langsung berangkat, apakah itu mujamalah, apakah itu furoda, pastikan akadnya benar. Jadi pilihlah travel-travel dengan sesuai akad yang benar. Walaupun akad itu pahit, tapi pahit itu informasi yang Anda terima itu adalah informasi yang benar. Bukan dikarang-karang, bukan diberikan angin surga, bukan hanya diberikan sebuah informasi yang menyenangkan Anda. Nah, jadi pilihlah walau travel-travel yang pahit, nggak apa-apa. Tapi itu pasti dan Anda siap untuk menerima informasi itu sehingga nanti kalau Anda diberangkatkan, Anda juga siap dengan segala kondisi yang terjadi di Arab Saudi nantinya. Nah, fenomena yang terjadi sekarang ini adalah jamaah-jamaah yang sudah menyetor furoda, ya sudah mendaftar furoda, tapi kemudian karena visa furodanya tidak keluar, siap-siap akan menanggung kerugian. Kalau misalnya travel yang Anda mendaftarkan itu akadnya tidak sesuai dengan perjanjian, ya. Kalau misalnya furodanya tidak keluar, visanya tidak keluar, namun si travel sudah beli tiket, maka tiketnya dipastikan hangus. Kalau sudah travelnya beli hotel, maka hotelnya dipastikan hangus. Dipastikan bagi jamaah yang mendaftar visa haji dengan visa mujamalah, ada beberapa risiko tertentu juga ya, walaupun tidak semuanya ini akan menjadi trouble, masalah. Kenapa? Mujamalah itu kuotanya adalah kuota terbatas. Setiap negara dikeluarkan negara punya kuota-kuota tertentu. Dan sudah dipastikan kuota Indonesia itu akan sangat sedikit dan itu sudah dipakai oleh pejabat-pejabat kita. Ya, itu apakah itu dari kementerian, nah, pokoknya yang sudah punya urusan dengan haji. Nah, itu sudah dipakai oleh negara kita. Nah, kalau misalnya Anda mendapatkan visa mujamalah
bisa jadi itu bukan kuotanya Indonesia. Dan beberapa yang kami lihat di lapangan itu terjadi dengan visa-visa mujamalah kuota Eropa. Kenapa? Karena penduduk muslim di Eropa itu sedikit, jadi sehingga tidak ada jamaah yang berangkat dengan mujamalah ini sehingga dijual belikan. Jadi muasasah itu akan mengalihkan kuota mujamalah Eropa itu ke Indonesia, dan itu dikejar oleh beberapa travel untuk bisa memberangkatkan jamaahnya karena sudah tidak ada lagi furoda. Sampai hari ini, sampai detik ini yang kami terima informasi belum ada jamaah yang gagal berangkat dengan visa mujamalah. Sudah ada yang berangkat? Sudah. Sudah ada yang gagal? Belum ada. Namun kondisi beberapa tahun yang lalu ketika jamaah berangkat dengan visa mujamalah dan itu lewat dari bandara Soekarno-Hatta atau bandara-bandara di Indonesia. Kenapa? Karena di bandara di Indonesia itu hanya ngecek bahwasannya itu visa haji. Betul, jamaah itu mujamalah itu adalah visa haji dan dicek ini visa haji valid. Oke, berangkat. Nah, setelah sampai di Arab Saudi ternyata imigrasi Arab Saudi itu mengecek bahwasannya visa mujamalah itu adalah kuotanya kuota negara Eropa. Sehingga jamaah-jamaah yang berangkat dari non-Eropa dan tidak memiliki ID Eropa dan tidak berangkat dari bandara Eropa itu akan dicurigai. Dan kejadian beberapa tahun yang lalu mujamalah dengan kuota non Indonesia itu ditolak diterima di Arab Saudi. Tapi itu tahun 2 tahun yang lalu. Tahun ini kita belum mendengar berita itu. Jadi bagi Anda yang menggunakan visa mujamalah ya harus berhati-hati juga ya, pastikan bahwasannya si travel bertanggung jawab untuk bisa memasukkan Anda ke Arab Saudi. Nah, karena apa? Karena haji ini tidak semudah yang dibayangkan. Jadi prosedur regulasinya itu cukup rumit sekali. Jadi kalaupun misalnya disampaikan berita pahit, itu Anda harus siap karena bisa jadi berita pahit itu adalah Anda ditolak masuk ke Arab Saudi sedangkan Anda sudah membayar ratusan juta rupiah. Nah, perjanjiannya sama travel adalah apakah masuk ke Arab Saudi itu kemudian biayanya direfundkan atau biaya dikembalikan, itu adalah tergantung bagaimana Anda akad dengan travel-travel tertentu. Nah, yang saya dengar, ada informasi yang kami dengar, jamaah sudah menyetorkan haji furoda. Kemudian karena pada hari ini sudah tidak ada lagi furoda, maka jamaahnya harus menelan kerugian, jadi dikembalikan biayanya dengan potongan 40 juta rupiah. Bukan biaya yang sedikit pastinya. Ya, 40 juta ini si jamaah tidak tahu menau, ya, itu urusannya travel, tapi tiba-tiba ya karena kondisi-kondisi tertentu sehingga mereka harus menelan kerugian sebanyak senilai 40 juta rupiah ini. Nah, makanya akad itu penting sekali bagi Anda yang mendaftar umroh dan mendaftar haji. Kalaupun akad itu akad yang pahit ya, dan itu ternyata sesuai dengan realita yang akan terjadi di lapangan, lebih baik Anda terima. Kenapa? Karena berarti si travel itu jujur menyampaikan apa adanya, tidak memberikan angin surga kepada Anda. Jadi kalau angin surga aja kemudian Anda daftar, kemudian ternyata kejadiannya Anda tidak berangkat. Nah, kenapa? Karena teriming-iming satu janji manis. Jadi pastikan ketika Anda mendaftar umroh ataupun haji ya, karena kalau haji itu nilainya cukup fantastis ya, di atas 200 juta. Nah, kalau kondisinya seperti ini, apa konsekuensinya? Kalau tidak berangkat konsekuensinya apa? Itu harus jelas di awal. Sehingga jangan sampai ada jamaah yang dirugikan karena pada prinsipnya jamaah ini tidak tahu menggunakan visa apa, berangkatnya dengan pesawat apa, itu hampir rata tidak tahu. Yang mereka tahu adalah mereka dilayani sampai ke Arab Saudi, sampai ke Madinah, sampai ke Mekah dan dipastikan wukuf di Arafah. Sahabat Abu Sirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Informasi yang kami sampaikan ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi Anda yang sudah mendaftar haji dan menjadi pelajaran bagi Anda nanti untuk bisa mendaftar haji di tahun berikutnya. Mudah-mudahan kita semua dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan Allah rezeki kita supaya kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu haji ke Baitullah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.